Ya, teman-teman, kembali lagi di bagian 7 di hari libur untuk update emiten punya teman-teman. Sembari dengarkan, silahkan diperhatikan dan dibaca dulu untuk yang ada di depan teman-teman. Seperti biasa, teman-teman, dalam keadaan market seperti ini, kita banyak pilihan. Ada yang cut loss, ada yang nunggu, terus ada yang baru mau beli, nunggu nanti beli. Itu semuanya strategi teman-teman masing-masing. Pasti dalam kondisi seperti ini banyak yang nunggu sajalah nanti saya ketika ribuannya. Kapan? Ya mungkin nanti ketika IHSG kembali lagi hijau dan asing mulai masuk, saya akan masuk lagi ke bursa. Itu lebih baik juga. Ada yang mulai nyicil juga ada gitu kan. Dan lain sebagainya. Yang penting teman-teman, bagaimana kita bertahan di bursa ini dalam keadaan baik nyungsep ataupun dalam keadaan uptrend ya. Oh ya teman-teman, makasih yang telah memberikan support baik berupa thank gift super, share, like, terus subscribe dari mulai yang awal sampai yang terakhir juga terima kasih. Nah baik teman-teman ya, kita langsung saja untuk emiten teman-teman. Yang akan dibahas adalah Ken. Ken Ken itu turun ke 622, bisa turun lagi. Nah teman-teman, kalau bisa turun lagi kita obrolin dulu masalah 3 garis. Yep. Nah tren Ken gitu ya. Nah ini adalah sudah harga termurahnya selama 1 tahun nih, 1 tahun harga termurahnya ya. Malahan sudah under gitu untuk 1 tahun. Hati-hati untuk 3 tahunan. Untuk 3 tahunan dalam masa downtrend belum sampai ke titik tengah. Titik tengahnya di mana? Di angka 524. 5 tahunan dalam posisi di harga tengah downtrend, artinya dari udah mulai downtrend kepanjangan nih, dari mulai tahun 2023 sedikit lagi menyentuh harga tengahnya di 604. 10 tahunan kita cek lagi, betul menuju ke 608 atau enggak di 600-an lah, 604 608. Jadi untuk 1 tahunan sekarang dalam posisi downtrend ke bawah, lagi-lagi posisi murah banget untuk 1 tahunan. Cuman untuk 3 tahunan dalam posisi belum murah banget, hanya murah aja gitu kan. Di sini kan mungkin agak murahnya juga di 538 sampai ke 389 itu mungkin murah. Tapi untuk jangka panjangnya sebenarnya ini lagi downtrend teman-teman. Jadi manfaatin kenaikan sampai mana. Biasa ketika ada penurunan, ada keadaan sebentar yang mungkin itu bisa manfaatkan. Dan sekarang apakah bisa turun lagi? Bisa teman-teman. Kenapa? Karena si MA10-nya masih berada di atas candle ya. Nah ini juga garis yang saya gariskan sudah ketembus ya. Ketembus, ini kita hapus dulu deh. Udah terhapus, kita akan cari lagi support di tahun berapa nih? Berarti tahun 2023 bulan Mei ya. Kita cari dulu supportnya, tunggu sebentar ya. Nah ada supportnya di angka 545 ya. 5 berapa nih? 544 ya, di situ ada supportnya teman-teman ya. 544 berarti daerah. Nah, ada gap di situ ya, ada gap. Nah, teman-teman kalau bertanya ini akan murah lagi, ya betul. Kenapa? Karena sekarang lagi posisi downtrend. Lagi posisi down. Sebentar ya. Saya pindahkan dulu. Bentar. Harus di harus di update dulu sebentar. Nah, ini posisi perhatikan dari Poren. Poren sudah ngambil sejak 7 November ya. Sebenarnya 7 November dia udah ngambil, teman. Siapa yang ngambil? Ada DP 4,9 ribu atau 313 juta ya. Sedikit ya. Cuman terakhir dia juga ngejual ya. Terakhir dia ngejual tanggal 15 ya, si CC yang ngejual. Sobat garoskan CC ya. CC buat beli terus jual lagi mungkin. Usus katanya dimanfaatkan sama CC mungkin untuk scalpingan ya. Makanya poin itu pinter teman-teman, dalam posisi downtrend aja masih bisa jualan.
perhatikan aja nanti teman-teman, dia ketika MA10-nya, ingat ketika MA10-nya sudah mulai di bawah candle, mungkin itu akan uptrend ya. Perhatikan itu aja. Nanti kalau udah MA10-nya di bawah candle, teman-teman bisa komentar lagi ya di sahamnya. Nanti kita akan ulas lagi. Sementara ini biarkan dia menyentuh jalannya sendiri dulu. Walaupun foreign lagi ngambil, tapi posisi untuk MA10-nya masih berada di atas, artinya masih kecenderungan downtrend ya. Terus untuk bandar lokal juga cenderung jualan. Perhatikan 3 hari ini dia jualan terus. Perhatikan untuk domestiknya ada CP, AZ, GR, XL, DR, LH. Ini mungkin teman-teman kita sudah mulai pada katos, tapi XC sudah mulai masuk dan teman-teman sudah mulai masuk ya. Mungkin ada di PD, ada di KK, ada di DNI. Nah, CP juga ini sebagai bandarnya di CAN ini ya. Nanti CP sudah mulai masuk atau tunggu teman-teman MA10-nya di bawah candle. Jangan memaksakan diri untuk masuk walaupun dalam keadaan turun. Target kemana? Target ke gap ini ada 640, artinya dia cenderung mau naik ke atas ya. Sudah dikasih tahu sama bandarnya, oke, saya turunin tapi suatu saat saya akan ke atas ya. Nih ke 640 ya. Terus kemana lagi? Perhatikan di angka 656. Di sini ada si kepala merah kembar. Itu adalah ketandaan tidak ke atas ya. Dan yang kemarin di 701 juga ada, dan target pertama saya di angka 729 belum tercapai ya. Baru tercapai juga bulan berapa? 2 Agustus ya. Saya menandakannya ini bulan September. Jadi saya tidak memindahkan tanggal, biarkan aja kejemputnya di tanggal berapa atau bulan berapa. Yang penting saya ngasih tahu kepada teman-teman sekarang lagi posisi downtrend menuju tengah ke 600. Kita tunggu di 600 pasnya ya. Ini kan tinggal berapa poin? Tinggal 20 poin lagi. Mudah-mudahan ada pantulan di harga tengahnya, teman. Ini harga tengah ini. Nanti kalau harga tengahnya masih mundur mari ke bawah, mungkin tadi di angka 500 berapa? 30-an ya. Nih ada 543-nya, mudah-mudahan dikasih ke situ ya. Atau kalau di antara tengah-tengah ini si MA10 sudah mulai di bawah candle, berarti itu ada tanda-tanda kenaikan. Perhatikan CP masuk atau AZ masuk tidak. Terus foreign nambah muatan lagi atau tidak. Kalau foreign sudah menambah muatan, artinya mau di up ke atas ya. Tapi ini kenaikannya jangan tinggi-tinggi teman-teman. Soalnya ini lagi posisi downtrend ya, lagi posisi downtrend. Kita akan ini harga wajar udah dihitung belum? Oh udah. Ini harga wajarnya sebenarnya bagus teman-teman ya, hampir 900 sama 76. Jadi saya menargetkan ke angka berapa ini? Ke angka 727 adalah di bawahnya harga PBP dan PR rasio. Artinya ini kenapa turun ya, lagi turun aja teman-teman. Ini lagi ada bongkaran aja dari dan ngikutin market ya. Kadang-kadang kalau ngelawan market ya nggak bisa teman-teman ya. Hanya bandar aja yang bisa menurunkan dan menaikkan harga sebuah saham. Nah, cuman secara lukisan market maker mereka ngasih tahu, oke, saya akan turunkan, tapi suatu saat saya akan yang saya tanda-tandain itu. Oke, untuk yang seperti itu. Asli, sekarang asli. Ini asli saham IPO yang terus saya awasi bersama Atla ya. Ini MA10-nya sudah mulai keluar, MA200 sudah mulai keluar, tapi perkembangannya belum ada yang signifikan. Kita lihat asli untuk tanggal 1 deh. Kita cek di nego. Di nego tidak ada transaksi untuk tanggal 1 tunai. Sudah ada reguler, coba reguler ada logiler, ada CMG sudah mulai masuk ya. Ini sudah mulai nyicil CMG saat dari tanggal 1 sampai tanggal 17. Cuman pengambilannya tidak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar. Smart Money sudah mulai masuk cuman dikit-dikit. Perhatikan Smart Money sudah mulai masuk dikit-dikit, dia sudah mulai muncul ke permukaan ya. Kalau untuk asli teman-teman ya, ini kan papan utama ya. Nah ini sebenarnya kalau papan utama itu teman-teman enak kalau naiknya nanti teman-teman ya. Ini juga emiten yang sebenarnya kalau saham IPO ke harga 50 itu yang saya tahu tahun 2023 mungkin belum direkam ya. Cuman kita akan terus teliti ini saham IPO yang ke-50 yang saya pikir pasti naik nih teman-teman. Pasti naik karena dia punya kepentingan. Sekarang di istirahatan, kenapa pengen istirahat aja? Mungkin si XA ini lagi kurang baik hati mungkin ya. Nah, teman-teman nanti kalau si asli ini kan dari saham IPO ya, dari saham IPO
belum diangkat juga, paling kemarin atau bulan apa nih, bulan Juli doang saya angkat sampai ke angka 52 aja gitu teman-teman. Kita nyangkut di 59 kejemput teman-teman, tenang aja. Ini saham IPO yang baru IPO ke 50 kan, kalau ke 50 kejemput, tenang aja teman-teman ya. Ini juga tanda-tanda kenaikan. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Kalau perhatikan teman-teman, ini bisa naik ke angka, kalau dulu sebentar ya, kita cek and dicek dulu ke bawahnya. Ini harga berapa ini? 88. Nah, ini adalah gap terbesarnya di gap pertama itu di angka 88, atau enggak mungkin ke nutup gap ya di sini nih. Nah, ke angka 89 teman-teman. Agak ke arah situ ya. Kita buktikan aja teman-teman. Kita buktikan sama-sama bahwa si asli ini akan ke 89. Tinggal tunggu waktu aja. Karena kalau harga 50 yang suka saya bilang itu 3S itu adalah seperti ini. Dulu, apalagi dulu teman-teman, sampai 1 tahun, 1,5 tahun baru di up karena belum ada peraturan FCA ya. Sekarang saham 50 harus berpikir ulang. Selama 3 bulan transaksi tidak sampai 5 juta per harinya, atau rata-rata selama 3 bulan tidak 5 juta, maka akan di FCA-kan. Benar juga sekarang mungkin berpikir ulang untuk tidak ke harga FCA, karena kalau udah seharga FCA mereka harus berupaya untuk menaikkan ke angka 50. Dan mungkin kalau saya ingin harga murah ya bisa jadi ke FCA kan gitu ya. Cuman kita akan cek aja apakah bisa ke FCA atau tidak ya teman-teman. Perhatikan aja nanti, coba perhatikan 3 bulan terakhir berarti ya. 3 bulan terakhir tanggal September, Oktober, November, anggap aja Agustus ya, tanggal 1 lah. Transaksinya ini gak kelihatan transaksinya nih. Kita olahkan aja, ada 160. Ini duitnya gak kelihatan sih ya. 0,8, arti 0,8 itu sekitar 800 jutaan ya. 800 juta aja, coba di 800 juta 123 dibagi 90 hari. 8 juta teman-teman ya. Hariannya sekitar 8 jutaan. Artinya masih ada celah tidak di FCA kan, karena masih 8 juta. Kecuali kalau 5 juta ke bawah mungkin itu akan di FCA kan ya. Itu hitungan kasar saya aja ya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke. Lanjut, ada emiten kios. Ini saham kios juga, saham 50 yang sudah lama di 50, tapi kemarin ada tarikan ke angka, sampai ke angka berapa nih? 66 ya. Padahal target saya 67 nih. Dikit lagi ya ke target ya, nggak jadi masalah teman-teman. Makanya kalau saya menargetkan, kadang-kadang teman-teman kurangin aja lah 5 tik atau enggak 10 tik gitu ya, biar pas mau jemput itu kan kadang-kadang kejemputnya itu sama shadow ya. Cuma kalau saya sama shadow ataupun belum terjemput, belum dicabut teman-teman, harus sama body. Tapi teman-teman kalau pingin istilahnya 67 katanya pasti kejemput, kalau pingin cepat kejemput turunin aja 5 tik gitu. Nah kalau 67 kurangin aja 5 ya, kalau enggak 10 tik. Terus tanda-tanda kenaikan juga ada di sini, ada gap belum ketembus. Kalau orang-orang bilangnya ketembus sama shadow, kalau saya tidak, harus sama body. Terus kemarin juga waktu tanggal 52-nya ada ya, tanda-tanda muka atasnya ada. Ini sudah mulai di up ke 52 dan dia sengaja diturunkan. Kemarin Foren sempat ngambil sekitar berapa juta nih, cuma 100 jutaan, dan dia tidak mengambil lagi. Tapi bandar lokal cenderung dia nahan harga ya, nahan harga aja ini teman-teman. Makanya perhatikan aja, nanti pasti diangkat lagi. Soalnya mereka juga gak mau ke FCA kan, dan ini cenderung kalau lihat dari bid dan offernya ini cenderung tipis teman-teman ya. Dia tidak terlalu tebal untuk tahanannya ya. MG terus ngejual, terus domestik foreign kan gak ada ya. Kita cek deh dari tanggal 1 deh. Oh jangan tanggal 1 teman-teman ya. Dari semenjak dia ini kan bandar lokal sudah hilang, sudah jualan ya, lagi jualan. Nah, perhatikan aja nanti di bid dan offernya cuma 20.000 teman-teman ya. Sebentar, udah update. Nah ini tahanan kan 3, 6, 14, 11, 6, jadi belum rata. Andaikan dia mau dinaikin, biasanya tahanan rata kalau 2 digit.
Contoh 10.000, 14.000, 11.000, 12.000. Nah mungkin kalau sudah sampai 55 penuh teman-teman, sampai 55 penuh mungkin dia akan di up. Kalau ini kan masih satu digitnya juga tidak terlalu rapih ya. Ini 1.000, 2.000, 2.000, 3.000, 6.000, 4.000, 14.000, 11.000. Jadi yang ditahan itu di 56 teman. Kalau teman-teman nyangkut di harga berapa ini? Pokoknya ini kalau yang di bawah 67 kasih kejemput. Ini target saya aja ke berapa nih? Ke 73 ada target saya, ke 87 juga ada. Itu target-target yang nanti dilampaui sama si kios. Kita harus yakin kios akan di up. Kenapa? Karena kemarin aja di up. Nah, gitu ya. Kita harus punya keyakinan teman-teman ya. Ini PR rasionya jelek, lagi jelek pendapatannya teman-teman, karena hanya PBB aja yang kelihatan. Dan untuk PR rasionya pasti negatif itu ya. Yang ketiganya belum dicek. Kita cek bareng-bareng teman-teman ya untuk kios ini. Kita cek bareng-bareng. Ayo. Dia positif nggak? Kalau bisa positif, masih negatif teman, masih negatif, rugi 2 miliar, tapi kerugiannya sudah berkurang dari 4 miliar ya. Nah untuk revenue-nya meningkat 39 ke 51, artinya ada peningkatan secara penjualan. Itu lebih baik teman-teman ketimbang ruginya tidak berkurang malah tambah gede. Berarti ada upaya untuk menaikkan penjualan ya, daripada teman-teman kuartal 1 kuartal 2 lihat penghasilannya lebih turun daripada kuartal sama satunya di tahun sebelumnya. Kalau ini tahun sebelumnya 39, sekarang 51, artinya revenue-nya bagus, cuman pengeluarannya mungkin lebih banyak. Tinggal dikikis-kikis aja, mungkin pengeluarannya mungkin bisa untung ya, walaupun untung 1 juta tetap untung adalah untung teman-teman, walaupun 1 juta. Jadi pengurangannya bagus teman-teman ya, untuk kios ada peningkatan. Lanjut ada DMMX ya. DMMX ini pertanyaannya, habis cut loss malah naik. Nah itulah psikologis teman-teman. Makanya teman-teman kalau atas naik ya betul. Kenapa betulnya? Karena teman-teman membukukan prinsip daripada turun, ataupun saya punya strategi kalau turun kesekian saya akan cut loss. Nah itu juga strategi dan bagus teman-teman ya, nggak jadi masalah. Tapi teman-teman gunakan rule teman-teman itu dibatasi, contoh 5%, 10%, jangan terlalu besar lah gitu kan penurunannya. Makanya DMMX kenapa turun malah rebound gitu. Sebentar ya. Ini garis yang saya gariskan kemarin waktu kenaikan sudah terpenuhi ya. Kita hapus saja. Berarti udah lama ini kagak dibahas ya. Ini lagi ada penurunan lagi di angka 170 ya. Ini adalah PR yang harus diselesaikan. Kalau kemarin naik, padahal teman-teman perhatikan di sini mungkin untuk tanggal berapa nih? Tanggal 05 ya. 05 ternyata Poren itu ngambil teman-teman ya. Perhatikan Poren itu ngambil agak lumayan telat ini. Kita lihat dulu ya, Poren ngambil tanggal 5 November. Poren, siapa Poren ngambil? ZP 3,9 miliar, AK 311 juta ya, lumayan. Nah kemarin terakhir itu si Poren itu ngambil lagi ya. Jadi berupaya dia meninggalkan di situ ya. Siap ngambil lagi, CC ngambil ya, mudah-mudahan CC dia posisi, lihat pengembangan posisi dia ke atas. Kalau punya strategi istilahnya katos betul bagus teman-teman ya, daripada teman-teman nanti saya emang punya strategi itu ya silahkan, itu strategi teman-teman, semua tidak bisa disalahkan teman-teman, tidak ada yang salah dalam strategi teman-teman. Terus untuk domestik itu tanggal 15-nya juga ngambil. Perhatikan domestiknya ngambil, karena juga kemarin waktu turun betul ini udah dua candle, biasanya satu candle lagi turun, kok ini malah di up gitu kan. Nah itulah kebebasan daripada bandar gitu, bandar bisa ngangkat di harga berapa aja, di titik berapa aja gitu kan. Di sini untuk domestiknya ada si PG, si AJ, si EP ya. Dan betul teman-teman pada keluar ada XL, PD, XAC, mungkin sebagian daripada retail di sini udah keluar, karena di sini si bandarnya terutama si PG, si AJ, si EP sudah mulai up ke atas ya. Nah kalau teman-teman bicarakan soal kenaikan mau kemana, coba perhatikan di sini.
perhatikan, kita akan lihat bersama-sama posisi dari DMMX. DMMX perhatikan untuk 1 tahunan dulu. 1 tahunan dalam posisi ke atas. Perhatikan step 1, step 2 panjang dan dia dalam posisi ke atas. Sekarang kalau dia sideways di antara 170 sampai ke arah berapa nih, 200 ya, 200an naik sini nih ke 221 ya, itu cenderung dia sideways atas ya. Selama sideways atas dia cenderung masih ada pungutan, artinya mau ke atas ya. Kenapa saya berpikir ke sana? Karena dalam posisi dia berada di nih, ada tanda-tanda muka atasnya di 237, ada si kepala merah, terus di angka nih, di angka 213 juga akan ke atas ya. Jadi walaupun teman-teman nyangkut di sini sampai bawah ke bawah lagi, suatu saat dia akan kembali lagi ke arah ini. Dan seperti halnya ada si ekor di sini nih, ada si ekor hijau, suatu saat dia juga akan ke sini. Apalagi ini gap, bukan ya, ini bukan gap nih, ini taikan bagus, kita gedein dikit deh. Ini juga datar ya, oh bukan, itu berarti datar yang ini teman-teman nih, nah yang ini saya pindahin ya, di sini datar ya. Nah di sini ada 181 teman, di sini ada si ekor merah teman-teman ya. Nah, ini bagus datar sih. Jadi kecenderungan seperti itu teman-teman, apabila dia menyentuh, nah menyentuh ini nih, ini kan PR yang harus diselesaikan teman, ini PR yang harus diselesaikan. Mereka harus turun ke sini ya, mereka harus turun ke sini. Ini kan sama shadow, saya bilang bukan shadow, harus kesentuh sama candle merah, saya bilang harus candle merah, baru itu ketutup teman-teman. Jadi ini tanda-tanda ke 181 sudah ada. Tapi tanda-tanda ke atas juga sudah ada kan, makanya kita akan lihat di sini dalam posisi step 1, step 2, step 3. Ini di step 3 mudah-mudahan tidak jebol. Step 3-nya itu berada tadi di sini nih. Nah, di arah sini nih. Di arah sini, jadi 17 berapa nih? 171 ya. Nah, mudah-mudahan dia 171. Coba lihat untuk 3 tahunan DMX dalam posisi murah banget. Artinya teman-teman kalau ditahan sedikit aja mungkin bisa ke arah 500-an ya. Kalau DMMX ini pernah diangkat ke gunung tertingginya di 3000 ya. Kita jangan sampai ke 3000 aja lah, itu kan IPO. Kalau IPO mah terserah bandar gitu kan. Ini kalau menunjulang begini teman-teman, berarti bandar benar-benar ada di dalam. Bandar berada di dalam secara benar-benar teman-teman ya. Nih perhatikan emiten ini pernah dibawa ke harga bawah banget ya, sekitar 50-an ini teman-teman ya. Terus dia bawa ke atas ya, ke atas. Nah itulah saya bilang ya, saya pikir saham-saham IPO itu yang dibawa ke bawah lagi, maka saya bilang ini seperti asli. Terus apalagi itu asli, cuma tinggal tunggu waktu aja. Kalau teman-teman percaya dengan waktu, suatu saat dia akan ke atas ya. Itulah ya, mungkin jangan tinggi-tinggi aja lah teman-teman harapannya gitu ya, tapi ikutin aja ketika dia ada kenaikannya. Ini juga perhatikan untuk 10 tahunan ini dalam posisi bottom banget, artinya ini juga dalam posisi murah banget teman-teman, karena pernah diangkat ke harga 3.000. Tapi jangan jauh-jauh, target jangan jauh-jauh teman-teman ya. Kedua kali lipat harga ini kan juga sudah lumayan. Saya aja menargetkan ke angka berapa nih target saya nih. Ini target saya target kedua malah nih, tanggal 21 bulan 10. Itu target keduanya ya. Nah ini pernah FCA juga teman-teman ya, pernah dibawa ke FCA ini. Pernah tahu kan, pernah dibawa ke FCA tuh sampai ke angka 63 ya, 63. Cuman ini FCA-nya karena FCA suspend ya. Berarti kan suspend adalah kenakalan dari sebuah bandar. Nah, makanya kalau di DMMX ini pasti ada bandarnya. Yakin saya di sini ada bandar. Kenapa bisa sampai ke harga 3.000? Siapa fundamental yang angkat? Tidak mungkin fundamental yang angkat. Perhatikan teman-teman nih, pendapatannya dia berapa. Nah kalau yang ada bandarnya ataupun ada istilahnya bara di dalam, sebenarnya kalau nyangkut di harga tinggi juga suatu saat dia akan ke situ lagi teman-teman. Ya lihat ya, pendapatannya seperti ini, PR rasio aja minus ya. Ya seperti itu teman-teman, lihat. Oke ya. Nah seperti itulah teman-teman ya. Kalau ada bandarnya seperti ini enak, walaupun minus biarin aja minus. Untuk istilahnya net income-nya betul harus positif. Kenapa harus positif? Berarti bandar bisa menaikkan harga. Oh liatin fundamental pasti pada mau nih. Nah mungkin berpikir ke arah sana ya. Jadi teman-teman nanti kenapa fundamental penting dan saling keterkaitan untuk meyakinkan kepada market
bandar itu mau naikin ya saya berdasarkan apa naik gitu, berdasarkan tiba-tiba atau berdasarkan berita. Nah kadang-kadang berdasarkan berita juga gitu kan, berdasarkan LK juga gitu ya. Jadi DMM ini lagi dikuasain sama Bandar Poren ya, Bandar Poren lokal. Tapi jadi Bandar Poren itu lokal, itu jadi lokal, brokernya lokal tapi KTP-nya Poren. Terus si bandar lokal juga sudah akumulasi ya. Pertanda baik ya. Akan ke atas ya, akan ke atas, akan ke bawah kemungkinan juga iya. Kenapa? Karena sudah ada tanda-tanda mau ke bawah cuma sedikit doang nih ke sini. Di sini cenderung rapi, tapi di sini ada sedikit nih ya. Sebenarnya ada di sini gitu. 110 juga ada. Jadi kesempatan ke bawah juga ada. Nanti teman-teman kalau kalian kesempatan ke bawah bagus. Kenapa? Si bandarnya berarti mau ke bawahin. Ingat bandar itu pinginnya di harga bawah baru di atas ke atas. Nah, itulah keuntungan dari sebuah bandar, dia bisa ke bawahin lagi ke atas menunggu sampai kapan. Kadang-kadang lama nunggunya tapi tiba-tiba up ke atas, teman-teman kejar lagi. Nah, saling kejar-kejaran aja gitu sekolah sama bandar itu. Makanya kalau ketahuan ini ada bandar, udah beli di bawah aja. Saham MNC, terus saham Bakri, itu kan ada ketokohan dan bandarnya ada. Maka teman-teman kalau saham-saham yang seperti itu udah beli di bawah aja. Ketika di bawah-bawah beli aja, udah tunggu aja. Memang lama, prosesnya lama, cuman ketika naik kalian bisa untung sampai 100%-an. Oke, sip ya. Untuk DMMX seperti itu. Polu ini tidak ada kata-kata apa-apa, hanya tolong polu, oke? Polu dalam posisi dia ke bawah. Lihat tanda yang saya gariskan sudah ketembus, biarkan saja. Ada tanda di sini lagi di angka 774. Harus ketembus. Ini di angka berapa ini kenaikan ya? Oh, ini kenaikan ini mah. Kita hapus. Karena udah naik kan ke atas. Terus ini tanda-tanda ke bawah juga ada 533, di sini ada 381. Nah, polu kita lihat. Teman-teman ini nyangkut apa enggak? Saya kan nggak tahu teman-teman nyangkut atau tidak. Polu. Kenapa saya harus ada tiga seperti ini untuk menentukan teman-teman lagi posisi di mana? Untuk 10 tahunan dalam posisi dia mau ke atas, ya mau ke atas nih. Cuman sekarang kan di bawah ke bawah lagi, berarti nggak kuat di harga tengah. Cuman teman-teman yang nyangkut di area 1000 sudah kejemput kan, berarti kan udah kejemput nih. Yang nyangkut 1000 udah kejemput, yang nyangkut di angka 700 sudah kejemput, yang ini 820 juga udah kejemput. Apakah yang nyangkut di atas akan jemput? Pasti akan jemput karena sejarahnya seperti itu. Dia akan menjemput itu, cuman teman-teman sanggup tidak menahan waktu. Nah, kadang-kadang itu teman-teman itu yang tidak mampu menahan waktu. Ini standar itu kalau teman-teman mau beli di angka 200 aja, 209 sama 300 lah. Baru ini kalau nggak salah beta nopornya tipis ya polu itu ya. Nanti saya lihat dulu deh beta nopornya tipis nggak polu. Perhatikan polu ya. Nah, tipis, hati-hati kalau bid dan opernya tipis. Lebih baik teman-teman hindari bid dan opernya tipis. Ini kemungkinan seperti angka sampai ke angka berapa ini? Ke angka 2000 juga bisa karena bid dan opernya tipis. Teman-teman punya modal 1000 lot aja udah bisa jadi bandar di sini. Cuman teman-teman siap-siap aja kalau istilahnya dihajar ke bawah gitu kan. Lebih baik teman-teman hindari yang bid dan opernya tipis seperti itu. Tapi kalau untuk latihan silahkan aja lah. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau teman-teman punya 1000 nih, punya barang 1000, coba jual, mau jual butuh duit nih, dijual sekarang cuma 200, 800. Jadi ketika teman-teman ngejual nih udah ARB. Nah, itulah teman-teman kenapa saya bilang jangan pilih emiten-emiten yang tipis seperti ini, apalagi yang cuma 10, 20, 30 lot itu hati-hati aja ya. Nah, penurunan sampai mana? Bisa sampai ke angka 779, 763 ataupun ke angka 381 ya. Kenaikan juga nanti ke depannya bisa ke angka ini teman-teman. Ke 2000 bisa ini juga ke 2000 gitu kan. Cuma tinggal nunggu waktu aja gitu. Ke angka 1000 aja kemarin 800 bisa. Nah, ke angka 2000 juga bisa gitu kan. 10 tahunan coba lihat. Ada diangkat ke bawah, diangkat ke atas, ke bawahnya lagi disalahkan, sekarang diangkat lagi sama bandarnya. Ya, ke 2000-an juga bisa teman-teman. Artinya ini kalau yang istri yang nyangkut istri santai saja teman-teman. Kenapa? Bid dan opernya tipis paling diangkat lagi. Cuman jaraknya aja. Nanti mungkin teman-teman bisa nunggu berapa dari penurunan. Coba nih dari tahun 2020 bulan November sampai ke 2021 1 tahun nunggu. Ini juga sama nih. Pas penurunannya tahun 2022 sampai 2023. Terus di sini tahun berapa nih?
2023 dijeblosin sampai 2024 bulan Juni, nanti diangkat lagi, ini jeblosan lagi 1 tahun diangkat lagi. Seperti itu teman, tiap tahun pasti ada kenaikan ya, seperti itu teman. Jadi hati-hati penurunannya. Kalau untuk kenaikan sih udah terlihat di drastis yang mau ke 1000-2000an lah gitu ya. Cuman saya pikir lebih baik hati-hati aja, jangan memilih emiten yang seperti ini ya. Tapi teman-teman kalau mau coba ya silahkan aja, karena si Bandara juga lumayan ini, lihat nih, pernah disuspend cuma dia nyurut, suspend dia kesel kali, dia ditaikin kagak ada yang ngambil kali, hari ini turunin. Nah seperti itu teman-teman ya. Untuk nih juga nih sama-sama tuh teman-teman ya, ini juga pernah disempet tuh didatarin, artinya pernah disuspend ini ya, suspendnya lama. Polus seperti itu ya, hati-hati aja. KLBF F ya. Ini pertanyaannya menarik untuk menyicil gitu ya, menarik untuk dicicil mungkin ya. Oke, kita lihat ya, penurunan semuanya sudah terlewati. Teman-teman perhatikan di saat 1500 juga sudah terlewati. Kita hapus biar tidak terlalu banyak garis. Kita hapus juga di sini, kita hapus juga di sini. Sudah terlewati semua. Tinggal kenaikannya belum terlewati. Perhatikan harga wajarnya untuk kuartal 3 1700 sama 1900. Ini harganya sudah 1400. Betul, sudah murah teman-teman. Terus perhatikan juga dulu nih, ini mau ngambilnya di harga berapa teman. Kalau mau nyicil mah ya bisa di harga berapa aja sebenarnya gitu, nyicil mah ya. Cuman kita juga nyicilnya jangan terlalu atas lah. 10 tahunan betul dalam posisi murah banget, tapi lagi menuju ke bawah ya. Apakah bisa ke atas? Ya bisa ke atas, karena setiap penurunan pasti ada kenaikan. Perhatikan ketika dia turun ada naik dikit kan, turun naik dikit, turun ada naik dikit, tapi tidak lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah ini lumayan tinggi nih, kemarin pas banget gitu ya, tapi selama beberapa tahun ini tidak lebih tinggi. Contoh ini di 965, yang terakhir yang paling tinggi itu di 800-an. Ini tahun berapa ini? Tahun 2024 bulan Maret. Ini lagi di downtrend kan, jadi tidak lebih tinggi ya. Jadi teman-teman hati-hati aja. Lebih baik teman-teman tunggu saja sampai si MA10-nya mulai di bawah candle. Ini kan masih di atas nih, masih di atas, dan cenderung lihat bandarnya lagi jualan secara bersama-sama, lihat ya. Nah kemarin cuma ada pengambilan dari lokal, tapi jangan terkecoh teman-teman ya. Biarkan dia menurun sampai tensinya reda, udah yakin ke atas lagi biarin aja. Itu biasanya suka hanya kenaikan sementara ya. Tunggu saja di bawah di mana. Nah teman-teman perhatikan, kita akan lihat di sini ada nggak. Nah ini kan maaf. Nah ini udah ketemu belum nih? 139. Ini kan PR harus diselesaikan ya. Nah ini di berapa ini, harga berapa ini? 1300 ya. Nah 1300 kan ada harga terbawahnya 500 teman-teman. Ini tahun berapa ini 500 nih? Tahun Juni 2024, masih ada di sini. Juni 2020. Udah ya, udah kelewati ya. Perlu diganti. KF benar kan? KLBF. Kok KF? Salah. Sorry, kita ulangi, bukan KF ya. KLBF. Salah, suka salah. Ini KLBF kan? Ya betul, KLBF. Sorry, kita ulangi untuk 3 garisnya. Kita ulangi untuk 3 garisnya. Sekali lagi, ulangi untuk 3 garisnya. Abadi supportnya di angka 1400 teman-teman. Nah tinggal tunggu pantulan aja di sini kan, 1396. Nah ini kan PR yang harus diselesaikan sama dia. Mudah-mudahan bisa menembus ini 1390-nya. Ya kalau teman-teman mau nyicil ya silahkan aja. Ya kalau dia jeblos support lagi, di sini sudah tidak ada support lagi selama 3 tahun. Kita cek 5 tahun ada support enggak untuk 5 tahunnya. Ternyata ada supportnya di angka 896. Apakah bisa ke situ? Bisa kalau market makernya mau. Tapi ini sudah harga tinggi ya, udah ditahan di angka 1039 gitu. Perhatikan di sini juga 1200-nya ada support. Kita lihat untuk 10 tahunan ada di angka berapa supportnya. Wow, iya berarti dia standarnya di angka ini, teman-teman. Jadi ini mudah-mudahan sih step 1, step 2, ini step 3-nya kan tidak ketembus ke step 2. Artinya kecenderungan ditahan agak kuat di sini. Andaikan dia jebol fix, dia mau ke arah 1200. Makanya teman-teman hati-hati
lebih baik nanti tunggu saja sampai dia MA10 ke bawah lagi, tunggu ya MA10 ini. MA10 sudah mau di bawah candle. Nah, baru teman-teman bisa mulai mencicilnya seperti ini nih. Pasti ada kenaikan sementara, bang. Ini juga sebenarnya kenaikan sementara, teman-teman ya. Bang, walaupun istilahnya langsung naik, cuman jangan berpikir wah udah mau up nih, belum tentu teman-teman, belum tentu ini. Kalau kejadiannya belum tentu kita mau di sini, bang ternyata ke bawah lagi ya. Ini juga kan nanti akan kejemput tagihan. Apabila nanti ketika pembalikan arahnya teman-teman seperti ini lagi, berarti dia akan menyebut ini lagi. Jadi teman-teman nggak usah panjang-panjang ini, nggak usah panjang sampai 10 tahun 20 tahun, nggak usah, tinggal swingin aja, karena ini cenderung swing. Perhatikan swing itu. Jadi gunung lembah, gunung lembah, gunung lembah. Nah, ini untuk cocoknya untuk swing ya, swing aja. Ketika di sini contohnya teman-teman, oke, nyicil di sini, masuk sini ya, 1400 masuk. Andaikan dia dibawa ke turun lagi ke sini, cicil di sini lagi, average lagi, teman-teman punya harga di angka sini. Andaikan contoh dibawa ke bawah lagi, average lagi di angka 895. Paling teman-teman punya harga di angka segini nih, 1000-an. Udah stop, jangan ngambil lagi ya. Kalau niatnya istilahnya pingin pakai average, tapi kalau unjuk nyicil bebas teman-teman. Wah, lagi murah nih, target saya kemana? Jangan tinggi-tinggi dulu, ke 2000 ya, ke sini aja, ke 1500 ataupun mungkin ke harga 1930 lah gitu ya, berdasarkan harga PBB-nya untuk kuartal 3-nya. Saya aja menarikkan ke angka 1700 saja ya teman-teman ya. Berapa persen nih kalau dari sini nih? Lumayan enggak? Ya lumayan 24% ya. Kalau duitnya miliaran mah ya teman-teman, betul. Nanti yang ambilnya teman-teman pasti MA10 aja sudah mulai di atas kan, mulai di bawah candle ya. Itu kecenderungan ke atasnya ada ya. Karena sementara ini lagi ada buangan dari Bandar Loka dan Poren, walaupun Bandar Loka ada yang ngambil cuma sedikit ya. Oke, untuk KLBF seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi ke emiten berikutnya. Ciao ya.